punya asumsi. Sebentar. Nah, asumsinya itu ada 10 sebenarnya. Saya koreksi di sini saja. Asumsinya itu ada 10 ini. Bahwa regresi yang kita gunakan itu adalah regresi yang mempunyai parameter yang linier. Jadi, betanya nah itu kita sudah tidak bisa lagi menggunakan OLS. Yang kedua, itu X-nya itu repeat sampling, gitu ya, repeat sampling, di mana di sini diasumsikan bahwa antara error dengan X itu tidak boleh ada korelasi. Kemudian rata-rata errornya itu adalah sama dengan 0. Kemudian varians errornya itu konstan atau homoskedastisitas. Tidak boleh ada korelasi antar error, gitu ya. Jadi observasi yang kita lakukan itu adalah observasi yang sifatnya adalah independen. Kemudian jumlah n-nya observasinya itu harus lebih banyak dari jumlah parameter yang diestimasi. Ini tidak perlu diuji, tapi dilihat saja sudah. Jadi selama nanti kalau nanti misalkan ini menghasilkan degree of freedom yang negatif, maka pasti tidak bisa diestimasi. Jadi jumlah observasinya harus lebih banyak dari jumlah parameternya, dari jumlah betanya yang dicari. Kemudian ada X yang bervariasi. Ini juga tidak perlu diuji, dilihat saja sudah bisa, gitu ya. Nah, selain asumsi ini, maka ada asumsi yang kemudian kita sebut dengan multikolinearitas. Yaitu ada korelasi antar variabel error. Tetapi yang tidak boleh di sini adalah yang eksak, yang perfect. Jadi kalau misalkan masih ada masih ada multi tapi 0,9 atau 0,8 sebenarnya tidak apa-apa gitu. Selama dia tidak satu. Karena yang tidak boleh itu adalah eksak, yang perfect multi. Yang korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya itu adalah satu. Nah, itu yang tidak boleh. Yang ke-9, spesifikasi modelnya harus benar. Tidak boleh ada spesifikasi bias. Nah, dari mana model spesifikasi ini bisa kita lihat dari variabel yang kita gunakan nggak boleh terlalu sedikit. Variabel yang kita gunakan tidak boleh terlalu banyak juga. Karena bisa jadi nanti kalau terlalu sedikit itu ada variabel-variabel yang sebenarnya penting yang belum kita masukkan. Indikasinya dari mana? R kuadratnya masih rendah. Ketika R kuadratnya masih rendah, berarti itu ada indikasi berarti ada variabel penting yang belum kita masukkan ke dalam model. Atau sebaliknya, R kuadratnya terlalu banyak, terlalu tinggi, tapi nilai T-nya tidak ada yang signifikan. Nah, itu juga bisa menjadi indikasi bahwa variabel yang kita gunakan itu terlalu banyak. Ya. Atau bisa juga kesalahan spesifikasi itu terjadi ketika bentuk modelnya salah. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan yang namanya scatter gitu ya. Langsung dimainkan gitu saja. Padahal sebenarnya dari scatter itu kita ketahuan. Oh, nanti regresinya itu kira-kira garisnya linear apa tidak ya? Linear dalam variabel ya. Oh, ternyata harus ada R kuadrat. Oh, ternyata harus ada X kuadrat atau X pangkat 3 dan seterusnya. Bentuknya harus polinomial. Nah, yang lama sebenarnya di 9 ini, spesifikasi bias. Tidak boleh ada kesalahan spesifikasi. Kemudian yang ke-10, errornya itu harus terdistribusi normal. Nah, normalitas kalau kemarin ketika dengan Bu Nur, Bapak Ibu menguji normalitasnya itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka nanti di sini kita menggunakannya adalah Jarque-Bera. Nah, nanti kita akan lihat Jarque-Bera itu rumusnya seperti apa. Terus bagaimana hipotesanya kemarin. Nah, 10 asumsi ini tidak semuanya kita uji. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hanya 4. Normalitas multi hetero auto, maka nanti saya tambahkan linearitas dan stabilitas.
Tapi ada variabel, ada asumsi-asumsi yang tidak perlu kita uji. Karena udah langsung kelihatan. Jumlah observasi ini kan nggak perlu kita uji. Tinggal kita lihat saja. Observasinya lebih banyak tidak. X-nya harus ada variasi. Kalau X-nya itu dalam satu cross atau dalam satu tahun itu nilainya sama semua gitu. Dalam rentang waktu yang kita pakai ternyata sama semua, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, maka itu tidak bisa kita gunakan. Misalnya apa? Ada mahasiswa yang kita ketika kemudian dia menulis tentang pajak, dia menggunakan tarif pajak. Tapi di dalam rentang waktu observasinya dia, tarif pajak itu tidak berubah. Maka kita tidak boleh menggunakan variabel tersebut. Karena dari awal observasi sampai terakhir, nilai X-nya sama. Misalkan 10%, 10%, terus. Nah, itu tidak boleh kita pakai. Karena dia tidak ada variasi. Jadi, kita lihat saja, itu sudah bisa. Jadi, nggak perlu kemudian kita uji. Yang tidak perlu lagi kita uji adalah yang pertama, parameternya. Kalau parameternya sudah satu, ya sudah. Tapi kadang-kadang kemudian, oh kita lihat, jangan-jangan di situ modelnya adalah model yang tidak linier. Maka biasanya meskipun ini sebenarnya kita lihat dari modelnya saja, tapi ternyata begitu kita lihat dari plotting datanya, maka model ini ternyata harus signifikan, harus diuji. Jadi nanti uji tambahannya adalah stabilitas dan linearitas. Gitu. Nah, sambil nanti kita bahas satu-satu, penjelasannya saya akan jelaskan nanti satu-satu. Kemarin kita menggunakan datanya, jadi saya langsung, karena kalau nanti di asumsi itu, di Gujarati atau di PowerPoint yang sudah saya bagikan, itu ada di chapter 10, 11, 12. Dan nanti di spesifikasi pilihan modelnya ada di chapter 13. Normalitas, saya agak lupa di chapter 5 atau chapter 4, tapi di situ ada uji normalitasnya. Jadi, linearitasnya ada di chapter, linearitas stabilitas itu ada di chapter 13. Tidak secara khusus dia babnya gitu ya. Tapi kalau multi ada babnya sendiri, hetero ada babnya sendiri, auto ada babnya sendiri. Jadi, cukup kompak kita membahas topik ini, karena sebenarnya topik regresi dan pengujian asumsinya itu sebenarnya itu menjadi materi kalau di S1 itu kita sampaikan dalam 13 pertemuan, 12-13 kali pertemuan. Tapi ini Bapak Ibu dalam 2 sesi pertemuan kita juga harus sudah bisa membahas regresi, pengujian asumsi dan remedialnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita gunakan contoh yang mana? Mau contoh yang kemarin atau contoh tugas? Bapak Ibu. Pakai contoh 79 atau contoh tugas yang jumlah uang beredar? Contoh tugas, Bu. Tugas saja, Bu. Oke, contoh tugas saja. Berarti saya gunakan data tabel. Saya buka Gujarati saya. Sebentar. Saya buka EView saya. Mana EView saya? Saya buka EView saya dulu. Kemudian tugas saya kemarin ada di jumlah uang beredar kemarin, data tabel berapa? Tabel 7, Bu. Sebentar, ini data berapa kemarin? Jumlah uang beredar. Sebentar, saya kok lupa. Saya buka di sini saja. 7-10, Bu, izin. 10 ya? Oke. 7, 10. Oke. Nah, ini datanya dari 80 sampai 88. Nah, sebenarnya ini ada satu tahapan yang saya abaikan, tapi saya belum jelaskan di sini dulu, karena datanya adalah data time series. Ada satu asumsi yang belum saya masukkan.
Karena ini harusnya datanya adalah modelnya model time series model. Tapi oke, itu sementara kita abaikan dulu. Nggak apa-apa. 80 sampai 98. Ini saya akan masukkan ke Evius-nya. Create log file, datanya tahunan dari 1980 sampai 1998. Kemudian quick empty group. Ini paste. Nah, seperti ini. Ini saya close saja, atau kalau misalkan tidak di close, di name, sorry. Kalau misalkan tidak di close, name, nanti jadi grup 1 muncul di sini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin sudah menggunakan equation-nya pakai empty group. Nah, sedikit sekarang tipis-tipis saya pakai kenalkan Bapak Ibu untuk menulisannya pakai komen. Nah, kalau kemarin di empty group, equation-nya di sini, kita tuliskan di sini kan. Kemudian di sini metodenya adalah least square, LS. Maka saya gunakan di sini kalau pakai komen, LS, karena least square, ini adalah M. Kemudian C, konstantannya, GDP, kemudian CPI-nya, kemudian saya gunakan LT rate-nya, dan TB rate-nya, suku bunga T-bill-nya. Ini long term, suku bunga jangka panjang, ini suku bunga jangka pendeknya. Ya. Oke. Ini kita akan dapatkan hasil yang seperti ini. Kalau kita lihat indikasinya, gitu ya. Seperti katakan Mbak Berta tadi, ini positif-positif, negatif-negatif. R kuadratnya 0,97. Kemudian ini sudah sesuai dengan teori, F-nya di sini signifikan. Tapi kalau kita lihat, T-nya tidak ada yang signifikan. T-nya tidak ada yang signifikan. Maka kondisi seperti ini sudah menjadi indikasi. Pasti terjadi penyimpangan asumsi. Ketika R kuadratnya tinggi, kemudian di probabilitasnya untuk T itu tidak ada yang signifikan, ini adalah indikasi bahwa di sini terjadi penyimpangan asumsi. Cuma penyimpangannya yang mana? Itu yang kemudian harus kita uji. Ini yang kemudian harus kita uji. Nah, dari 6 asumsi tadi, yang perlu kita uji dulu adalah normalitasnya. Normalitasnya itu kalau di apa Evius itu kita pakainya adalah uji normalitasnya Jarque-Bera. Ya. JB itu ada di ini adalah ya lagi Jarque-Bera. Ada ini cuma di sini. Bentar. Kalau nggak salah di sini. Kok nggak nemu. Kok saya pakai ses nggak nemu Jarque-Bera. Kok ses saya nggak jalan ya? Oke.
Kue pera ada di Jabar. Ya tidak bisa on. Saya kok nggak jalan ya? Ini harusnya biasanya muncul di sini tuh. Terus ada berapa jar kue bera gitu. Nggak pakai strip mungkin, Bu? Kenapa? Nggak pakai strip mungkin? Pakai Pakai, jar Bu. kue bera tuh. Jar kue bera atau jar kue saja. Nggak usah pakai bera. Ini loh, biasanya harusnya kemudian muncul ada berapa. Ya udah. Nanti kan saya agak lupa rumusnya. Tapi dia menggunakan rumusnya Skewness dan kurtosis gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Gujarati. Jadi jelas ada rumusnya di situ gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Dari sini tuh, jadi kalau kita mau diagnostik yang residual, yang pertama di sini ada normalitas, kemudian normalitas itu dihitungnya dia menggunakan jar kue bera. Nah, seperti ini, nah, dia langsung saja. Hipotesa nolnya mengatakan dia errornya itu terdistribusi normal, hipotesa alternatifnya errornya tidak terdistribusi normal. Sama seperti jar kue bera gitu ya. Nah, di sini menggunakan nilai skewness dan nilai kurtosis. Sebuah distribusi dikatakan normal kalau skewness-nya itu mendekati nol. Baik positif ataupun negatif, tapi ini skew-nya negatif tapi mendekati nol. Ya agak miring-miring dikit gitu ya, agak miring ke kiri. Karena distribusi normal itu skew-nya itu nol. Sebuah kurva dikatakan distribusi normal, dia itu simetri, kanan kirinya sama. Gitu ya. Dia bentuknya seperti bell shape, kanan kirinya sama, kemudian ujung-ujungnya itu hanya asintot saja mendekati nol, tapi tidak pernah nol gitu ya. Jadi meskipun saya sudah menggunakan nilai distribusi normal itu, tabelnya ditunjukkan oleh tabel Z gitu ya. Kalau yang mendekati distribusi normal itu tabelnya tabel T atau student T. Nilai ini distribusinya di tengah gitu. Nah, itu tengah itu nol berarti. Kalau kemudian dibandingkan dengan nilai Z, maka skewness nol itu nilai Z-nya nol. Nah, nilai distribusi normal itu hanya dibatasi minus 3 sampai 3. Plus minus 3 standar deviasi. Jadi, kita hanya akan bisa melihat satu standar plus minus satu standar deviasi itu nilainya luas area yang dibatasi oleh plus minus satu standar deviasi itu sekitar 68, sekian persen gitu ya. Saya agak lupa tapi 68. Tapi kalau plus minus 2 standar deviasi itu sudah 95% lebih. Itu dibatasi oleh, jadi luas area yang dibatasi oleh plus minus 2 standar deviasi itu luasnya 95%. 95, sekian 47% gitu. Plus minus 3 standar deviasi itu 99, sekian. Jadi tidak sampai 100. Jadi ada ruang asimtot yang mendekat yang membuat dia tidak mungkin sama dengan nol. Nilai nganunya itu nilai Z-nya itu selalu ada ruang, ada kesalahan di situ gitu ya. Nah, itu distribusi yang normal. Begitu dia tidak normal, maka ada kemungkinan dia skew ke kiri. Nilai berarti kalau kurvanya itu condongnya ke kiri, maka akan ada nilai ekstrim yang besar. Tapi kalau skew-nya itu seperti ini, di sini yang tinggi, berarti ada nilai ekstrim, tapi ekstrimnya itu yang kecil. Jadi rata-ratanya ketarik ke atas gitu ya. Kalau ada ekstrim yang kecil, rata-ratanya akan ketarik ke atas gitu. Tapi kalau misalkan ada ekstrim yang besar, maka rata-ratanya akan ngumpul di bawah, tarik ke bawah. Karena sebagian besar angkanya ada di bawah,
Sedangkan ada 1-2 mungkin yang ekstrim seperti itu, sehingga rata-ratanya sebenarnya ngumpul di bawah. Nah, yang bagus distribusi itu normal. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang seperti ini, kita lihat ini nilai Jarkoe-Piranya dengan menggunakan Lioskiones dan kurtosis, rumusnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di Gujarati. Saya cari rumusnya tadi nggak nemu. Nah, itu angkanya ketemunya adalah 0,8 sekian. Nah, ini kemudian dibandingkan dengan nilai chi-square. Nilai chi-square dengan degree of freedom-nya 2. Nah, nanti bisa dilihat tabel chi-square dengan degree of freedom 2 di alpha 5% misalkan. Ini kalau mau dibandingkan dengan tabel ya. Itu nilainya ada di sini. Tetapi kalau kita mau cepat, lihat saja langsung probabilitasnya. Dibandingkan dengan alpha 5%. Jadi kalau probabilitasnya di sini di atas 0,05, berarti dia distribusinya atau hipotesa nolnya itu gagal untuk ditolak. Berarti kita akan menerima hipotesa nol yang distribusinya normal. Jadi di sini kita mengharapkan justru yang tidak signifikan. Berarti distribusinya normal, gitu ya. Ini kalau kita bicara di normalitas, gitu. Ini kalau kita bicara di normalitas. Kalau misalnya tidak normal gimana? Ya berarti harus kita buat normal, gitu ya. Karena ini adalah asumsi yang penting di dalam OLS. Asumsi yang penting di dalam OLS itu adalah normalitas, gitu ya. Karena kalau distribusi kita normal, maka ada kemungkinan yang lain-lainnya itu sudah akan terpenuhi, gitu. Nah ini biasanya, tapi biasanya memang ini yang paling bisa kita kalau misalkan kita udah nguji macam-macam, yang lainnya udah ternyata errornya tetap distribusinya tidak normal. Kadang-kadang kita ya sudahlah, gitu ya. Padahal ini adalah asumsi yang paling penting sebenarnya. Dari hetero automotif itu sebenarnya normalitas ini adalah yang paling penting. Uji normalitas. Oke, berarti di sini sudah lolos nih uji normalitasnya, gitu ya. Kemudian kita akan bisa beralih ke pengujian yang kedua. Kita urut saja pengujiannya. Dari residual ini, maka ada serial correlation LM test. Autokorelasi. Nah, apa itu autokorelasi? Nah, di sini saya pakainya Lex 1 saja. Ini. Di sini ternyata ada autokorelasi yang signifikan. Tapi, apa itu sebenarnya autokorelasi? Autokorelasi itu ada korelasi antara residual, error, dengan error min satunya. Nah, ini. Antara error dengan error min satunya, itu signifikan seperti ini. Berarti di sini ada autokorelasi. Karena asumsinya tadi antara error dengan error kan harus independen ya, tidak boleh ada autokorelasi. Nah, artinya apa? Apa yang dimaksud dengan autokorelasi? Autokorelasi ini berarti kita akan melihat apakah kesalahan yang sekarang ini dipengaruhi oleh kesalahan masa lalu apa tidak. Atau sama saja, apakah keputusan saya sekarang ini dipengaruhi oleh keputusan saya di masa lalu atau tidak. Kalau data saya time series, maka saya bisa bicaranya adalah serial autokorelasi. Berarti, tapi kalau data saya cross section, maka apakah keputusan saya itu dipengaruhi oleh keputusan observasi yang lain tidak? Atau individu yang lain? Ketika misalkan Bu Berta akan membuat keputusan, apakah keputusannya Bu Berta itu dipengaruhi oleh keputusannya Pak Made ya? Kalau misalkan Bapak Ibu Sabtu ada di kampus, kemudian siang makan gitu ya, apakah keputusan Bapak Ibu akan makan apa di kampus, menunya apa, itu dipengaruhi oleh teman nggak ya? Ketika saya Betul, betul. menggunakan, sekarang ini kan sebagian besar kayaknya, pakainya smartphone. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan smartphone, itu apakah keputusan murni Bapak Ibu yang memang membutuhkan smartphone, atau karena, oh orang lain udah pakai smartphone nih, saya juga pakai Nah, kalau seperti itu, berarti keputusan Bapak Ibu tidak murni. Keputusan yang independen, karena dipengaruhi oleh orang lain. Atau mungkin ada yang pakai handphone merek tertentu, iPhone saya sebutkan gitu.
Kenapa pakai iPhone? Oh, teman-teman saya, lingkungan saya semuanya pakai iPhone. Nah, berarti keputusan Bapak Ibu nggak independen kalau seperti ini. Tapi kalau serial, apa yang terjadi sekarang itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu. Kalau ini adalah serial, maka lag-nya tidak boleh panjang-panjang. Kalau ada pengaruh masa lalunya pendek saja. Mungkin sehari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, mungkin setahun yang lalu kalau datanya tahunan. Jangan kemudian peristiwa 10 tahun yang lalu masih mempengaruhi keputusan kita sekarang. Nah, kalau seperti itu bukan anu lagi, tapi ini sudah menjadi embedded sebenarnya sudah. Loh, kok bisa ya apa yang terjadi sekian tahun yang lalu masih mempengaruhi keputusan kita sekarang? Tapi kan kadang-kadang kalau serial seperti itu, apa yang membentuk kita sekarang ini kadang-kadang apa yang terjadi di masa lalu, di masa kecil kita gitu ya. Ada Bapak Ibu yang fobi terhadap sesuatu? Ada yang fobia terhadap sesuatu atau latah? Kalau bukan Bapak Ibu, mungkin ada teman yang latah gitu. Punya teman yang latah nggak? Ada, Bu. Latahnya apa? Ayam-ayam-ayam gitu, Bu. Coba pernah ditanya nggak? Kenapa dia latahnya ayam? Ya, ini sih ikut-ikutan, Bu. Ikut-ikutan siapa? Mungkin lingkungan kali ya, Bu. Kalau saya kok menduganya, ketika dia kecil, sempat dilempar ayam. Atau Oh, jadi ada ditakut-takuti ayam. pemicu ya, Bu ya. Atau ditakut-takuti ayam. Ada pemicu kali ya. Ya, sehingga kemudian dia refleks, ayam. Nah, itu tertanam itu. Saya dulu punya mahasiswa, latahnya itu, kalau saya bilang satu, di kelas lagi jelasin, oke, satu. Ini dia langsung nyanyi, satu-satu aku sayang ibu. Lah, tiap kali kita nyebut satu, dia langsung nyanyi. Nah, berarti saya nggak boleh nyebut satu dong di kelas. Oke, yang pertama. Jadi saya harus nginget-ngeti. Supaya saya nggak nyebut satu. Karena begitu saya nyebut satu, dia langsung nyanyi, satu-satu aku sayang ibu. Saya dulunya ya kaget. Ketika saya tanya, kenapa? Karena dulu ketika kecil ternyata itu, ayo satu-satu. Dia suruh nerusin. Satu-satu aku sayang ibu. Kan kita seneng ya kalau ngeliat anak kecil melakukan hal yang berulang seperti itu. Tapi akhirnya kemudian ketika dia mendengar satu, itu otomatis dia, oh iya, berarti saya disuruh nyanyi satu-satu. Aku sayang ibu, dua-dua. Aku sayang ayah, satu, dua, tiga, aku sayang semuanya gitu. Ternyata, jadi apa yang terjadi di masa lalu ternyata bisa berdampak. Gitu. Memorinya kerekam terus. Nah, kalau ini data, sifatnya data, apakah juga seperti itu? Harusnya tidak, harusnya independen. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu ya memang murni apa yang terjadi sekarang, bukan karena kejadian di masa lalu. Itu kalau serial, data serial itu susahnya seperti itu. Maka sebenarnya kalau data serial ada asumsi yang kita butuhkan lagi, tapi nanti ketika kita bahas khusus tentang time series, baru akan saya jelaskan itu. Yang disebut dengan uji stasionaritas. Tapi nanti saja. Sekarang kita abaikan dulu stasionaritas. Nah, ini ada hetero. Biasanya kalau di S1 kita nguji heteronya, kok nguji hetero, nguji autonya itu pakai angka Durbin-Watson. Pernah mendengar Bapak Ibu Durbin-Watson? Nah, angka Durbin-Watson ini di S1 memang dipakai. Tapi kalau kita sudah terbiasa menggunakan eViews, kita tidak gunakan Durbin-Watson. Karena apa? Durbin-Watson kita akan sangat tergantung kepada tabel Durbin-Watson. Sedangkan tabel Durbin-Watson itu tidak ada online-nya, tidak ada simulator online-nya, gitu ya. Berbeda dengan tabel T, Z, F, G square itu di kalkulator kalkulator tabelnya ada. Tapi kalau Durbin-Watson enggak. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua,
Dürvin Watson itu punya area yang tidak bisa disimpulkan. Dia punya area yang di mana tidak bisa kita simpulkan. Dürvin Watson itu ada di chapter 12. Kalau saya pakai nilai Dürvin Watson, ini pengujiannya, apa deteksinya, kalau saya pakai Dürvin Watson, Dürvin Watson-nya. Secara grafik, kalau dia mau ya tren menaik, seperti itu, bisa pakai rantes, kemudian bisa pakai Dürvin Watson. Nih. Dan dia nilainya akan terletak ini. Dürvin Watson itu terletak hanya angka dari 0 sampai 4 saja. Kalau angkanya itu, jadi Dürvin Watson tadi rumusnya ngitungnya adalah ini. Ini adalah error dikurangi dengan error lag min satunya. Kemudian karena ini bisa positif, bisa negatif, dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan, dibagi dengan error kuadratnya. Dijumlahkan. Gitu. Nanti ketemu nilai Dürvin Watson-nya. Nah, nilai D ini atau nilai Dürvin Watson statistik itu nilainya adalah antara 0 sampai 4. Jadi kalau dia mendekati 0, itu ada autokorelasi yang positif. Jadi error masa lalu berpengaruh positif terhadap sekarang. Mendekati 4, autokorelasinya negatif. Berarti mendekati 2. Kalau tengah-tengah, kalau mendekati 2, berarti tidak ada autokorelasi. Nah, berarti di sini cut off-nya berapa? Kalau mendekati 0 ada autokorelasi positif, mendekati 4 tidak ada, mendekati 0 itu tidak ada autokorelasi, mendekati 4 itu ada autokorelasi yang negatif. Maka di sini ada yang disebut dengan gray area yang dibatasi oleh Dürvin Watson lower dan Dürvin Watson upper. Kalau dia ada di sini, nggak bisa disimpulkan. Begitu juga di sini. 4 minus Dürvin Watson lower dan 4 minus Dürvin Watson upper. Ini juga daerah yang tidak bisa disimpulkan. Ini kelemahan kedua. Kelemahan yang ketiga, Dürvin Watson juga tidak bisa kita gunakan kalau saya menggunakan variabel lag min 1, misalkan. Saya menggunakan variabel masa lalu, maka Dürvin Watson sudah tidak valid untuk digunakan. Maka kalau pengujian yang lebih umum, kita menggunakannya adalah Bruce-Godfrey. Bruce-Godfrey, ini. Atau yang kemudian kita sebut dengan LM test. Nah, ini yang kemudian, di EViews itu makanya kemudian lebih banyak menggunakan yang general test untuk autokorelasi, yaitu Bruce-Godfrey test. Nah, Bruce-Godfrey itu pada dasarnya adalah melihat apakah nanti sama error itu ada korelasinya dengan atau ada pengaruhnya ke error sekarang apa tidak ya, error masa lalunya. Kemudian nanti dibandingkan dengan ini nilai observasi dikalikan R kuadrat dibandingkan dengan nilai C-square-nya. Nah, jadi ini yang kemudian kita lihat. Kalau ini adalah regresinya, kemudian ketika kita uji dengan menggunakan Dürvin Watson tadi, tapi kita nggak gunakan Dürvin Watson, kita gunakan ini. Kita pakainya lag-nya adalah lag 1. Seperti ini. Nilai ini yang kita lihat. Ini adalah nilai observasi dikalikan R kuadratnya. Observasinya adalah 19 dikalikan R kuadratnya ini. 0,55. Dapatnya adalah 10,53. Kita bandingkan ini dengan C-square tabel. Tapi kan berarti harus lihat tabel. Dengan degree of freedom-nya 1. Kenapa 1? Karena saya di sini gunakannya lag-nya adalah lag 1. Boleh tidak saya gunakan lag 2? Boleh, tapi berarti sudah higher order LM test. Tapi sebaiknya kita gunakan 1 dulu saja. Nah, di sini residual lag min 1-nya signifikan mempengaruhi ini. Oh iya, berarti residual sekarang
itu dipengaruhi oleh residual masa lalu. Atau kalau kemudian kita nilai dia ini kita bandingkan nilainya akan lebih besar dari nilai tabel chi-square. Tapi kalau kita nggak mau lihat tabel, kita lihat probabilitasnya ini saja. Kalau di atas 0,05, berarti tidak ada autokorelasi. Kalau di bawah 0,05, berarti ada autokorelasi. Nah, bagaimana nanti remedinya? Nanti. Kalau kita lihat satu-satu, remedialnya kita masukkan saja. Modelnya kita jadikan model dinamik. Nah, bagaimana nanti mau menjadikan model dinamik? Nanti. Oke. Ini adalah salah satunya ya untuk remedialnya. Nih. Remedialnya salah satunya adalah menjadikan dia menjadi model dinamik. Ya, ini kalau tidak diketahui, jadikan model dinamik. Pakai first difference. Modelnya pakai model delta. Nah, ini dinamik. Model dinamik itu apa? Model yang memasukkan unsur lag min 1 ke dalam model. Ini berarti model dinamik. Delta itu kan berarti YT min 1. Nah, ada min 1-nya. Itu berarti dinamik. Nah, model dinamiknya pun macam-macam. Semuanya dideltakan, atau nanti pakai ECM, atau nanti pakai partial adjustment. Nah, nanti secara khusus kita akan bahas tentang model dinamik. Nah, ini adalah autokorelasi. Yang ketiga adalah hetero. Kita ujinya ada macam-macam di sini. Tapi hetero itu sendiri apa? Hetero itu adalah asumsi yang mengatakan bahwa error itu mempunyai varians yang sama. Nah, ini. Varians itu ini. Variasi. Jadi ketika X-nya 100 misalkan, variasi saving-nya itu antara sekian sampai sekian. Ketika X-nya atau pendapatannya naik dari 200 atau 2 juta, ini 1 juta, ini 2 juta, maka saving-nya, rentangnya ini sama dengan rentangnya di sini. Berkisar antara 800 sampai, atau yang ditabung itu antara 200 sampai 400. Berarti rentangnya cuma 200 nih. Kalau pendapatannya 2 juta, maka di sini tabungannya ya antara misalkan 200 sampai 400 lagi rentangnya di sini. Tapi bisa jadi angkanya, yang ditabung adalah 600 minimal. Sampai berapa? 800. Berarti rentangnya juga 200. Ini berarti homoskedasitas. Sama. Variansnya sama. Tetapi dalam data kita kadang-kadang ini enggak terjadi atau kemungkinannya jarang terjadi. Yang terjadi adalah ketika pendapatannya naik, variasi tabungannya juga menjadi semakin berlebar. Orang yang pendapatannya 5 juta, kemungkinannya nabung berapa? Kalau orang yang pendapatannya UMR, katakanlah 5 juta, dia single, dia bisa nabung nggak? Tergantung, Bu, orangnya hemat nggak? Kalau dipaksa dia mau nabung, dia bisa nabung berapa? Pendapatannya 5 juta. 500.000. 500.000, 1 juta sampai 500.000 sampai 1 juta ya. Gitu. Dipaksa nih, saya harus nabung 500 sampai 1 juta. Katakanlah misalkan 1 juta deh. Berarti MPC-nya hanya MPC yang dari 5 juta tadi yang digunakan untuk konsumsi adalah 4 juta. Yang 1 jutanya ditabung. Ketika pendapatannya 10 juta, berapa yang ditabung? Apakah 1 juta juga? Mungkin 2 kali lipatnya, Bu. Bisa 2 kali lipat. Kalau saya mengasumsikan MPC-nya sama, berarti yang digunakan untuk konsumsi adalah 0,8-nya, berarti 8 juta dong. Nah, tabungannya berarti jadi 2 juta dong.
Kalau saya asumsikan MPC-nya tetap, berarti yang dia tabung bisa 2 kali lipat. Berarti kan semakin membesar ini. Pendapatannya menjadi 20 juta per bulan, harusnya dia bisa nabung lagi dong lebih banyak. Kalau misalkan dia masih sama saja, ketika pendapatannya 5 juta dia single, ketika pendapatannya 10 juta dia juga masih single, ketika pendapatannya 20 juta dia juga masih single, ketika pendapatannya 5 juta dengan 4 juta single dia bisa, mestinya ketika dia pendapatannya 10 juta tetap bisa dong keluar 4 juta. Harusnya. Karena sama-sama single nih posisinya. Jadi ketika pendapatannya 20 juta, ya dia bisa belanja di 4 juta karena sama-sama masih single. Maka tabungannya harusnya menjadi semakin lebar variasinya. Nah, ini yang kita sebut dengan discretionary income. Ini semakin melebar. Nah, ini hetero yang semakin melebar. Artinya, kalau ini heteronya semakin melebar, variansnya semakin besar, standar error regresinya juga semakin besar. Maka standar error betanya juga akan semakin besar. Kalau standar error betanya semakin besar, maka nilai T-nya itu kan koefisien dibagi dengan standar error beta. Kalau nilai yang konstan beta dibagi dengan standar error beta yang semakin besar, nilai T-nya akan semakin kecil. Nilai T-nya akan menjadi cenderung semakin kecil, berarti menjadi semakin cenderung untuk tidak signifikan. Yang kedua, bisa juga ini variasinya semakin kecil. Biasanya di sini karena ada error model, learning model. Orang yang baru belajar ini contohnya misalkan belajar ngetik gitu ya. Saya baru awal belajar ngetik pakai 10 jari. Saya suruh ngetik 1 lembar kuarto penuh, kemungkinan kesalahan saya akan semakin banyak. Kesalahan saya akan banyak. Tapi kalau kemudian saya belajar intensif, sebulan, 2 bulan, saya belajar, harusnya 10 jari saya semakin lancar. Sama-sama ngetik 1 lembar A4, kesalahan saya harusnya semakin kecil. Kan gitu. Jadi ada kemungkinan di sini semakin teliti, semakin kecil, maka kesalahannya semakin kecil. Variasi yang semakin kecil, berarti standar error regresinya juga semakin kecil. Standar error regresi semakin kecil, standar error betanya juga semakin kecil. Beta dibagi dengan standar error beta yang semakin kecil, maka akan dapatkan nilai T yang semakin besar. Berarti kecenderungannya T-nya akan semakin signifikan. Ini konsekuensinya. Sebentar, saya ke toilet bentar.
Oke. Nah, jadi ada dua kemungkinan kan? Variansnya yang semakin besar atau variansnya yang semakin kecil. Dari mana kita tahu nanti variansnya itu semakin besar atau semakin kecil? Dari nature datanya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu nih sebab terjadinya hetero karena learning model tadi. Berarti errornya akan menjadi semakin kecil. Discretionary pendapatan, maka errornya akan menjadi semakin besar, variansnya akan semakin besar. Teknik untuk memperbaiki data, untuk collecting data semakin bagus, maka variansnya akan semakin kecil. Heteronya akan menjadi semakin mengecil. Karena kualitas datanya semakin bagus. Atau ada data yang outlier. Itu juga nanti akan menjadi penyebab terjadinya hetero. Kalau kita skewness kan, kurvanya tidak normal. Nih, ada data yang outlier. Spesifikasi modelnya harus benar. Spesifikasi model bisa kita lihat dari 3 hal. Apakah variabel yang kita gunakan terlalu sedikit, ataukah variabel yang kita gunakan terlalu banyak. Terlalu sedikit indikasinya dari mana? R kuadratnya masih kecil. Oh, berarti ada variabel yang penting yang belum kita masukkan ke dalam model. Oh, terlalu banyak variabel yang kita masukkan ke dalam model, sehingga ada konflik antar variabel. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya hetero. Atau spesifikasi modelnya yang belum benar. Linear atau non-linear. Nah, itu sudah kesalahan spesifikasi. Yang keenam, karena itu tadi, skewness tadi. Karena outlier dia jadi skewness, atau hetero itu bisa juga disebabkan karena transformasi data yang tidak benar. Atau bentuknya, bentuk modelnya tidak benar. Ini spesifikasi. Linear atau non-linear. Nah, ini bisa menjadi sebab terjadinya hetero. Konsekuensinya tadi, bisa jadi T-nya menjadi tidak signifikan semua, atau T-nya menjadi signifikan semua, tapi R kuadratnya rendah. Nah, itu juga indikasi hetero. Terus apa yang kita lakukan kalau terjadi hetero? Kalau terjadi hetero, ada banyak cara, tetapi saya hanya menyarankan satu saja kalau terjadi hetero. Kalau terjadi hetero, ubah modelnya dalam menjadi bentuk logaritma. Nah, bagaimana kita deteksinya? Kalau tadi di auto itu deteksinya hanya pakai yang paling simpel itu adalah LM test, maka di hetero ada banyak. Di EViews saja setidaknya ada 4. Tapi di Gujarati, hetero itu bisa kita lihat dengan Park, Kuken Bassett, atau pakai korelasinya Spearman, atau pakai Bursgood-Fricke-Wagen, itu seperti yang ada di EViews, pakai Harvey, pakai uji Gletser, banyak bentuk ujinya. Tapi kalau ini dikerjakan dengan menggunakan SPSS, ribet. Yang pertama biasanya uji Park. Kalau di S1 NK biasanya pakai Gletser. Uji Park di sini berarti saya akan meregresi log dari error yang dikuadratkan. Diregresi terhadap variabel bebasnya. Kalau di sini signifikan, oh ya berarti ada hetero. Gletser, kita meregresi absolut residualnya. Tadi residualnya dikuadratkan, kemudian dilogaritmakan. Kalau Gletser, errornya diabsolutkan, karena error sehingga bisa dikuadratkan, atau error itu karena ada positif negatif, sehingga dicari nilai absolutnya. Kemudian diregresi terhadap variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya bisa macam-macam bentuknya. Bisa linear biasa, bisa akar X-nya, bisa seper X, bisa representasi. Ini bentuk variasi macam-macam dari Gletser. Sama nanti kalau kemudian, atau kita pakai korelasi. Ada errornya,
di ranking, kemudian nanti X-nya atau Y-nya di ranking, rankingnya dicari selisihnya. Antara error dengan variabel tadi dicari selisihnya, kemudian dikuadratkan, dapatkan D kuadrat. Kemudian dijumlahkan, sigma dibagi dengan N kali N1 kalikan 6. Ini adalah nilai korelasinya. Korelasi antara ranking error dengan korelasi dengan ranking dari variabelnya. Kemudian kita uji T-nya. Nah, kalau ini kita bisa gunakan SPSS lebih mudah dibandingkan Evius. Atau pakai Gottfried dan Kwon. Jadi kalau saya punya series yang cross section, tapi ini datanya saya urutkan, kemudian saya buang data tengahnya. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau saya punya series seperti ini X-nya, ini saya urutkan. Urutnya di sini adalah dari Y-nya yang dari X-nya yang diurutkan. Dari X yang paling kecil sampai X yang paling besar. Ini kemudian ini ada 30, kemudian saya hilangkan nilai tengahnya. Saya hilangkan 4. Karena 30 harusnya kan 15 atas bawah, hilang 2 berarti atas ini ada 13, yang bawah ada 13. Masing-masing saya regresi, saya dapatkan R kuadratnya. Kemudian nanti akan perbandingan R kuadrat, saya dapatkan ini sebenarnya nilai F. Nanti kita bandingkan dengan nilai tabelnya, kalau dia lebih besar, berarti ada perbedaan yang nyata antara varians yang di bawah dan varians yang di atas. Tapi ini juga tidak simpel. Ini biasanya malah dipakai untuk manual, gitu ya. Maka di Evius ini tidak ada, jadi jarang dipakai. Nah, yang ada di ini, Bruce Pagan Godfrey ini ada di Evius. Pertama, ala Evius pakainya ini nih. Kemudian ada Harvey, ada Gretzer tadi. Kemudian yang umum juga dipakai itu adalah White. Mana sih? Uji White itu ini White general heterotes dengan cross maupun no cross. Jadi dua macam. Kalau dengan cross, kalau variabelnya gini berarti ada perkalian ini. Nah, ini dengan cross. Kalau no cross berarti tidak ada ini. Atau uji yang lain, Kunker, Bassett, gitu segala macam. Tapi kalau kita lihat semuanya, itu main-main di errornya, apakah errornya dikuadratkan, apakah errornya diabsolutkan, apakah dikuadratkan, kemudian dilogaritmakan. Nah, prinsipnya di sini. Sehingga kalau misalkan kita lihat model kita ini tadi, kita lihat Bush-Godfrey, hetero. Nah, ini. Resid dikuadratkan, kemudian di sini tidak ada yang signifikan. Ini nggak ada yang signifikan, atau kita lihat ini. Kita lihat ini. Ini kita bandingkan dengan Chi-square tabel, atau ini adalah Chi-square tabel probability-nya dengan degree of freedom 4. 4 dari mana? 4 itu ini. 1, 2, 3, 4. Dapat variabel, maka 4 Chi-square-nya. Hipotesa nolnya tidak ada hetero. Hipotesa alternatifnya ada hetero. Di dalam error ada hetero, ada hubungan antara atau variansnya tidak sama, gitu ya. Sama, dilihatnya kalau di atas 0,05 berarti tidak ada hetero. Kalau di bawah 0,05 berarti ada hetero. Nah, tapi kalau misalkan mau mantap, kadang-kadang ada dosen yang minta, udah semua aja dilakukan, tinggal diklik. Harvey. Kita lihat Harvey residnya dikuadratkan, kemudian dilogaritmakan, dia diregresi terhadap variabel bebasnya. Nah, juga tidak ada. Di sini kita lihat tidak ada yang signifikan secara individu. Nah, di sini ini juga tidak ada.
Kalau kemudian kita lihat glassernya, tidak ada. Kalau kita lihat wall white-nya, ya tinggal kita lihat klik. Jangan pakai arts. Arts itu nanti kalau untuk model yang menguji hetero, tapi dengan arts dengan heteronya yang sudah diakomodasi, pakainya arts. Nah ini kalau kita klik, itu berarti dengan cross, kita lihat di sini, dapat belas. Karena apa? Ini tadi dapat variabel, kemudian variabelnya dikuadratkan, kemudian ada perkalian antara GDP dengan CPI, GDP dengan time rate, GDP dengan nanti sama. Nah, sehingga ada 14 di sini. Dan ini juga tidak signifikan. Secara keseluruhan dia nggak signifikan. Kalau kita lihat individu, di sini juga tidak akan ada yang di bawah 0,05. Nah, kalau misalkan kemudian kita uji white tapi dengan tanpa, hanya 4. Karena ya ini saja yang dikuadratkan. Ini ada sedikit yang jadi sebabnya hetero, tapi ini dikuadratkannya. Harus yang di sini yang dilihat. Tapi kalau secara keseluruhan di sini tidak ada hetero. Jadi dari 4 uji plus tambah 1 uji white yang tanpa. Jadi ada 5 uji. Semuanya menyimpulkan tidak ada hetero. Kalau ada hetero, tinggal kita bentuk dalam bentuk, kita ubah dalam bentuk logaritma. Nah, ini kita ubah dalam bentuk logaritma. Kalau misalkan terjadi hetero. Oke, ini adalah uji yang ketiga. Uji yang keempat itu adalah multi. Tapi multi itu sebenarnya yang penting tidak perfect multi. Yang penting itu tidak perfect multi. Bahwa ada multi, ya nggak apa-apa selama dia tidak perfect, gitu ya. Ada korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Konsekuensinya juga sama sebenarnya. Ngujinya macam-macam. Apa yang jadi sebabnya? Karena data yang kita pakai ada X dan X kuadrat, ya pasti ada multinya dong. Spesifikasi, over determine model, variabel kita terlalu banyak menggunakan variabel. Risikonya terlalu banyak menggunakan variabel, kalau di dalam ekonomi, kemungkinan besar antar variabel itu akan ada multinya. Nah, kalau ada multi, diapain? Ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, ya udah biarin aja, do nothing. Nggak usah diapa-apain. Ini perbaikannya, deteksinya ini. Kalau R kuadratnya tinggi, tapi T-nya nggak ada yang signifikan.
Mohon maaf, saya ternyata terpental Siap, Bu. dan saya pakai tethering nih. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Oke, saya tadi sampai materi korelasi. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan materi korelasi. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan materi korelasi. Jadi kalau nanti yang kedua adalah ini sebagai dasar untuk VIF-nya. Jadi misalkan X1 itu diregressi terhadap X2, X3, X4, dan seterusnya. Seperti kalau di jumlah uang beredar ini, maka GDP itu diregresi dengan CPI, TB rate, dan tiga variabel yang lain. Nanti kemudian dari situ ketemu R kuadratnya. Nah, dari R kuadratnya itu kemudian nanti dicari nilai VIF-nya. Jadi ketemu nilai eigenvalue sama condition-nya. It's VIF. Nah, ini VIF-nya. Jadi kalau VIF itu adalah, sebentar ini. VIF. Nah, jadi kalau ini VIF-nya mana VIF? Nah ini. Jadi kalau ini R kuadrat, jadi misalkan tadi antara GDP diregresi dengan CPI, TB rate, dan TA rate gitu ya. R kuadratnya berapa? Ketemunya di sini R kuadratnya. 1 dibagi dengan 1 min R kuadrat yang model tadi, itu ketemu VIF. Nanti kalau CPI, ya fungsi dari GDP, sudah mulai keputus-putus. Nah, ini VIF-nya. VIF itu tidak boleh lebih dari 10. Nah, biasanya yang dipakai memang, atau kalau mau ditambahkan dengan tolerance, itu juga bisa. Tolerance itu adalah ini 1 per VIF-nya. Jadi akan berbanding terbalik. 1 min R kuadrat. Itu adalah tolnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di regresi tadi, di sini, saya akan dapatkan ini VIF-nya ada di sini. Jadi diagnostik ini kemudian VIF-nya ya. Nah, ini di atas 10, di atas 10, di atas 10, ini 9. Cuma kalau di sini, mana yang menjadi sebabnya? Yang tinggi itu ini dengan apa? Itu kalau di VIF nggak ketahuan. Hanya di sini, oh ada multi, karena ini di atas 10, di atas 10, di atas 10. Berarti. Nah, kalau kita mau, sebenarnya yang mana sih yang menjadi sebab multinya, maka saya bisa pakai materi korelasi saja. Nih, kemudian saya masukkan TB rate dan LT rate. Jadi variabel bebasnya saja. Saya buat grup seperti ini. Variabel bebasnya. Kemudian saya buat varian analisisnya. Nah, di sini bukan variannya, tapi saya lihat korelasinya. Maka saya akan dapatkan korelasi matriksnya. Oke, nah ini. 0,99 antara CPI dengan GDP itu 0,99. Tinggi sekali. CPI dengan suku bunga negatif tapi 0,89. CPI dengan TB rate-nya 0,82. GDP dengan LT rate-nya 0,9 meskipun minus. Tapi di sini 0,79, di sini 0,89.
di atas hampir semuanya dari ini, dan ini. Hampir semuanya di atas 0,8. Yang di bawah 0,8 hanya satu. Ini pun 0,79. Tapi kalau kita mau melihat hanya ini saja, tapi kalau kita mau dapatkan nilai mana sih yang signifikan, maka saya bisa pakai ini korelasi. Kemudian saya ambil probability-nya dan nilai T-nya kalau mau sekalian. Nah, maka ini adalah korelasinya, ini adalah nilai T-nya, dan ini adalah probabilitasnya. Jadi kalau kita lihat probabilitasnya di signifikan. Dan di sini juga signifikan. Jadi korelasinya signifikan semua nih. Jadi di sini memang mana yang paling tinggi? Kalau model yang paling tinggi ya udah salah satu GDP atau CPI-nya yang dikeluarkan, atau antara TB dengan TB rate-nya di sini juga tinggi nih 0,89. Salah satu saja misalkan boleh. Tapi kalau misalkan nggak diapa-apain juga boleh saja, karena memang salah satu solusinya di matrik korelasi itu adalah kalau ada korelasi terus kita ngapain? Nah, salah satunya, ya, sebentar. Nah, enggak, ngapain? Donasi aja. Yang penting tidak eksak, yang penting tidak perfect multi. Selama masih 0,99 ya udah biarin aja. Karena secara teori variabel-variabel itu memang boleh masuk, memang harus masuk gitu ya. Do nothing. Tapi kalau misalkan harus dilakukan sesuatu, maka a priori saja. Mana sih dari variabel-variabel itu yang punya korelasi yang tinggi? Kita lihat materi korelasinya tadi. Oh, kayaknya antara GDP dengan CPI pasti co-movement deh. Karena GDP itu kan nilai. Nilai itu kan berarti transaksi dikalikan dengan harga. Nah, ini ada harga, di sini pakai CPI. Loh, harga lagi. Ya sudah, CPI-nya dikeluarkan aja. Salah. Atau CPI-nya jadikan pembagi, maka nanti semua variabelnya real gitu ya. Atau yang kedua, jadikan data panel, kombinasikan cross section dan time series-nya. Jadi panel itu sebenarnya salah satu cara untuk mengurangi masalah multi. Drop variabel yang menjadi tinggi multi tadi untuk memperbaiki spesifikasi modelnya. Atau transformasikan variabel dalam bentuk delta misalkan, atau dalam bentuk logaritma, itu juga bisa menghilangkan adanya multi. Gitu ya. Atau karena multi itu adalah fenomena sampel, udah tambah data aja. Ada kemungkinan multinya akan bisa diturunkan, direduksi. Ya. Maka observasi dari panel tadi kan sebenarnya juga nambah observasi toh jadinya. Nah, itu. Jadi kalau multi, kalau terjadi multi, udah biarin aja, atau kalau mau diremedi, tambah data, itu yang paling gampang. Oh, tadi saya keputus, jadi rekaman saya langsung kepotong dan langsung rekap, jadi nanti kayaknya rekaman saya kepotong. Ini kalau misalkan di sini kita uji tadi ternyata ada korelasi semua, dan di sini VIF-nya juga ada 10, di atas 10 semua, ya udah ini berarti ada multi. Ya. Kemudian asumsi yang keempat itu ada bukan di sini, tetapi adanya di stability diagnostik. Yang pertama adalah linearitasnya. Kita uji pakai Ramsey set. Kalau kita masukkan 1, berarti saya memasukkan unsur kuadrat ke dalam persamaan. Kalau saya masukkan 2, berarti ada unsur pangkat
3 yang masuk ke model. Nah, ini ya memasukkan fitted paket 2-nya. Dan ini signifikan. Maka R-nya di sini itu akan signifikan. Oh, berarti modelnya kemungkinannya adalah model yang non-linear. Ini linearitas. Di Gujarati itu ada Ramsey. Saya kenapa ya? Kok nggak mau ya? Nah, dah. Ini mohon maaf, saya keputus lagi tadi. Nah, ini saya Ramsey-nya juga nggak bisa ketawa. Ramsey-nya saya kok nggak bisa ya? Sama seperti tadi. Ya udah, nanti dicari di Gujarati, di bukunya Ibu itu. Ini Ramsey Research Desk. Ini adalah nguji spesifikasi model linearitas. Nah, dimasukkan unsur, ini regresi biasa, kemudian dimasukkan unsur pangkat 2 dan pangkat 3. Untuk melihat apakah modelnya polinomial apa enggak. Nah, ini langkah ujinya. Ini langkah ujinya, dan ternyata ini adalah yang pertama. Yang keduanya ada X kuadrat dan X pangkat 3. Ternyata F-nya di sini signifikan. Berarti model ini kesalahan spesifikasi. Berarti salah kalau saya hanya membuat modelnya adalah model yang X seperti ini, gitu ya. Maka yang benar adalah X pangkat 2 dan X pangkat 3 harusnya dimasukkan. Nah, itu kesalahan spesifikasi. Jadi, multi itu bisa disebabkan karena kesalahan spesifikasi, jadi linearitas. Nah, kalau di sini, tinggal kita lihat, oh, ada masalah, ini signifikan, berarti tidak linear. Kemudian uji yang terakhir di stabilitas itu adalah Josum. Ini adalah stabilitas. Josum dan Josum square. Nah, ini keluar di sini. Atau kalau saya pakai Josum. Kalau ini pakai gambar ya. Josum square gitu. Ini berubah. 91 gitu ya. Dan ini saya bisa masukkan. Kalau data saya itu saya break di 91. Seperti ini. Artinya, saya punya regresi dari tahun 90 ke 91, kemudian nanti 92 ke 98. Saya regresi lagi. Apakah arah koefisiennya itu ada perbedaan atau tidak? Dan kalau ini signifikan, oh berarti saya harus masukkan dummy di tahun 91. Maka nanti akan ada dummy sebelum 91 dan sesudah 91. Nah, saya nggak tahu di Amerika tahun 91 itu terjadi apa gitu ya. Sehingga pola jumlah uang beredar itu kemudian menjadi berubah. Itu tinggal kita nanti masukkan variabel dummy. Apa yang 91 itu terjadi apa ya? Di Amerika itu 91
Perang Teluk itu kapan sih? Tahun 91-an itu ya? Perang Teluk ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau itu bisa kita masukkan justifikasinya. Kenapa 91? Nah, mungkin di 91 di Amerika ada kebijakan apa yang kemudian mengubah perilaku jumlah uang beredar gitu ya. Apa yang terjadi dalam perekonomian. Nah, itu bisa menjadi alasan saya memasukkan unsur variabel dummy sebelum dan sesudah 91 gitu ya. Supaya modelnya kemudian menjadi lebih stabil karena berarti saya memasukkan misalkan itu krisis gitu ya. Krisis 91 misalkan. Jadi saya bisa masukkan alasan untuk perbaikinya tambahin variabel krisis gitu. Ya, 91 kita beri nilai 0, yang 9 kayak minum obat kalah ini. 4 kali ya? 4 kali atau 5 kali saya putus. Kayaknya sudah harus suruh berhenti nih. Oke, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Jadi paling tidak ada normalitas, ada auto, ada hetero, ada multi, ada linearitas, dan stabilitas. Stabilitasnya kayaknya saya harus akhiri saja. Ini saya udah 5 kali apa 6 kali putus. Ini koneksinya lagi nggak bagus. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu untuk ada 5, ada 6 asumsi yang harus di. Nah sebenarnya saya masih dari 6 ini kalau datanya time series maka prioritas yang diperbaiki adalah autokorelasinya. Kalau datanya cross section maka yang prioritas untuk dibeneri dulu adalah heteronya. Nah kebetulan di sini tadi heteronya tidak masalah. Maka yang prioritas kemudian eh, kita perbaiki itu adalah autonya. Nah, salah satu cara untuk kita auto
kita masukkan like min 1 dari variabel dependennya. Jadi saya masukkan like min 1. Jadi kita ubah menjadi model dinamik. Salah satu model dinamik ada dengan menggunakan model like min 1 seperti ini. Nah, ini model dinamik, salah satunya. Atau saya ubah dalam bentuk delta semua. Tapi paling tidak saya masukkan seperti ini saja. Nah, berarti apa? M2 periode yang lalu, 1 periode ke belakang, itu signifikan mempengaruhi. Jadi yang dulunya di sini tidak signifikan, begitu ini jadi signifikan. Nah, kemudian kita uji lagi. Jadi setiap perubahan kita uji. Oh, di sini ternyata tetap tidak normal, tetap normal. Kemudian kita lihat ini autokorelasinya setelah kita masukkan, autokorelasinya menjadi tidak ada. Autokorelasinya menjadi tidak ada karena sudah kita akomodasi. Ini tadi sudah tidak ada di sini. Kemudian kita cek juga apakah kemudian ada heteronya. Tetap tidak ada. Dan kemudian kita lihat PIF-nya. Ini masih ada, tapi tidak masalah kalau itu multi. Linearitasnya bagaimana? Tidak ada masalah dengan linearitasnya. Tidak ada masalah, karena linearitasnya kemudian tidak ada. Kalau kemudian saya masukkan cusumnya, tadi kan sempat keluar ya. Sekarang ada di dalam semua. Dan kalau kita masukkan cusum square-nya, dia juga ada di dalam semua. Meskipun ini ada apa-apa, tapi modelnya kemudian menjadi lebih stabil. Tidak ada yang keluar dari batas. Jadi dengan tadi model yang pertama, itu ada multi, ada auto, kemudian ada masalah linearitas, ada masalah stabilitas, gitu ya. Kemudian ketika model ubah menjadi model dinamik, karena ada auto, bener-bener deh. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Tadi uh, ketika belum diperbaiki, ada auto, ada multi, ada linearitas bermasalah, stabilitasnya juga bermasalah. Karena ini time series, maka prioritasnya saya perbaiki autonya. Salah satu cara untuk memperbaiki adanya autokorelasi, memasukkan unsur lag min 1 ke dalam model. Jadi, atau modelnya saya di rumah, di daerah saya, tapi yang jelas kayaknya saya harus akhiri saja. Tapi dengan membuat model tadi ada auto, dengan membuat itu model menjadi model dinamik, itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan penyimpangan asumsi kalau di situ prioritasnya adalah di situ ada auto. Gitu Bapak Ibu, kayaknya saya harus cepat-cepat saya akhiri sebelum saya tutup, sebelum putus lagi. Mudah-mudahan rekamannya Mbak Berta masih lanjut ya, karena rekaman saya sudah hilang. Begitu putus-putus tadi rekaman saya hilang. Mudah-mudahan rekaman Mbak Berta
sempat putus, tapi tetap ke record meskipun tadi di saya tetap putus, sempat putus gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan nggak putus lagi. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Mudah-mudahan bisa ya, bisa di-download nanti kalau misalkan Ya. ya, nah kemarin data 79 belum kita cek ya. Nah, coba di data 79 kemarin yang permintaan ayam itu kalau model full kira-kira penyimpangan asumsinya apa? Kemudian bagaimana upaya perbaikannya? Kalau misalkan kemudian, oh ini harus dihilangin, nanti dihilangin, dicek. Ada penyimpangan asumsinya enggak ya? Kemudian modelnya diubah dari logaritma, kira-kira ada penyimpangan asumsi apa lagi ya? Nah, sehingga kita dapatkan model yang terbaiknya. Gitu ya. Sebelum saya keputus lagi nih. Masa 7 kali putus. Rekor. Kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan. Nanti kalau ada Kamis libur, Jumatnya kita tetap masuk ya. Jangan, meskipun sebenarnya cuti bersama, tapi kita tetap masuk saja. Daripada nanti nyari ganti lagi. Susah lagi. Yang Ya, Bu. rencana untuk libur panjang, tetap kuliah ya. Nanti di tanggal 30, 29 kalau nggak 30. 2 minggu yang lagi itu, nanti kita ada libur lagi, Jumat, cuti bersama. Tapi kayaknya kita enggak. Gitu ya, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya harus minta maaf sekali lagi karena bolak-balik koneksi saya terputus. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Kita masuk ke time series model. Jadi model dinamik, time series model, dan asumsi time series model yang tadi sempat, oke, kita abaikan dulu. Nah, nanti di time series model, uji stasionaritasnya kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan data time series, maka ini dulu yang harus dilakukan. Model. Baik, Bu.